Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan bagi kita tertulis di Matius 25 ayat 40 berbunyi demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman hari ini bukan mau mengingatkan kita pertama sekali tentang seberapa banyak Anda sudah menolong orang-orang yang patut untuk ditolong. Bukan itu yang utama. Tapi firman ini mau menggugah kita, yang paling utama adalah motivasi yang benar dulu ketika mau menolong orang yang patut ditolong. Sebagaimana kata hina juga pada firman Tuhan hari ini. Kata hina yang dimaksud Yesus bukan melulu miskin, termarginalkan, itu iya, tapi bukan hanya melulu itu saja. Tapi bisa saja merujuk pada orang dimanapun, di keadaan apapun. Tapi motivasi kita menolong orang di keadaan apapun benar, yaitu karena apa? Karena kita adalah orang beriman. Kesadaran kita sebagai orang beriman, kesadaran kita sebagai orang yang telah dianugerahkan keselamatan, maka titik berangkat motivasi kita harus itu yang utama, sehingga kita terdorong terus untuk melakukan yang terbaik kepada siapapun, bahkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, apalagi di masa pandemi COVID sekarang. Saudaraku yang terkasih, pastikan motivasi kita selalu benar. Karena ketika kita sadar akan motivasi kita untuk wajib menolong orang lain, untuk peduli kepada sesama, kepada orang-orang yang patut untuk kita tolong, maka di sana kita akan semakin sadar, Tuhan, masih kurang banyak dan tidak ada kata sudah banyak yang sudah saya tolong. Karena motivasinya adalah kebaikan dan keselamatan, anugerah terbesar yang dihadirkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada alasan, sudah sekian Tuhan yang sudah saya tolong. Apalagi konteks firman Tuhan di Injil Matius 25 ayat 40 ini berbicara tentang hari penghakiman. Supaya kita tidak menjadi salah ketika firman ini, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka ketika kau melihat aku haus, kau memberi aku minum, kau adalah anak-anakku dan kaulah yang akan masuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Artinya apa? Motivasi yang pertama sekali, kalau kita berangkat sudah seberapa banyak, orang yang tidak beriman pun, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pun, yang tidak seagama dengan kita pun, kalau dengan patokan seberapa banyak yang sudah diberikan, pasti mereka yang nomor urut 1 semisal berangkat dari situ pada hari penghakiman kelak. Maka saudaraku yang terkasih, teruslah menebarkan kebaikan, teruslah lakukan, jangan memilih-milih begitu terus menerus. Tapi memang kita harus melihat supaya
Apa yang sudah kita lakukan yang baik selama ini, maka jangan jemu-jemu katakan cukup. Jangan pernah katakan begitu. Tapi karena Tuhan yang kulihat, maka semua kita bisa menebarkan kebaikan, kasih di manapun. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, motivasi kita peduli juga harus kita ingat. Peduli kepada orang-orang yang hina, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, harus karena kesadaran digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau bukan kesadaran akan Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini, maka itu adalah dosa. Sekalipun sering kita lakukan, tapi kalau bukan karena kesadaran Roh Kudus yang menuntunku, Roh Allah yang telah dianugerahkan dalam hidupku, itulah yang menggerakkan hatiku. Kalau bukan itu, yang kita lakukan adalah dosa. Karena demikian yang dikatakan dalam konfesi gereja kita. Konfesi tahun 1951. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang beriman wajib untuk berbuat baik. Kita sebagai orang beriman tidak ada alasan untuk menghitung-hitung kebaikan. Kita sebagai orang-orang beriman jangan pernah untuk memilih-milih juga melakukan kebaikan. Tapi teruslah bersinar selagi Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Teruslah bersinar selagi Tuhan berikan kesempatan kepada kita hidup hingga saat ini, hingga hari ini. Kita tidak tahu hari esok, tapi ada ruang berjumpa dengan orang, tetap lakukan yang terbaik. Apalagi berjumpa juga dengan orang-orang yang memang sangat layak untuk kita tolong. Jangan pernah pelit. Jangan pernah langsung berpikir keras. Tapi sebisa kita berikan. Karena apa? Mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sesungguhnya kitalah orang-orang hina yang sudah diangkat oleh Tuhan dari belenggu dosa kita. Maka ketika kita mengingat itu, kalau Yesus menyinggung kata hina, maka kita juga harus punya rasa ketika kita diberikan seperti ada apa yang kita rasakan hari ini. Mari berangkat untuk peduli kepada sesama kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menguatkan kita untuk menebarkan kebaikan, bukan kebencian, bukan menanamkan sakit hati, bukan menjelek-jelekkan orang lain, bukan mau menjatuhkan orang lain apalagi, dan bukan untuk merencanakan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan ini. Teruslah kuat, termotivasi untuk peduli kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sungguh Engkau sangat baik, memberi kami kekuatan hingga hari ini. Semua yang kami rasakan bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya karena anugerah kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih kami telah disapa firman-Mu untuk terus termotivasi dengan baik dan benar, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami hanya digerakkan Roh-Mu yang kudus itu. Kami hanya dituntun dan dibimbing melakukan itu semua. Maka kami harus mampu, karena kami bukan dimotivasi pribadi kami sendiri, diri kami sendiri, hanya harta kami sendiri. Tapi semua dimotivasi harta terbesar yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih terbaring lemah karena penyakit yang dideritanya. Tuhan angkat Tuhan penyakitnya, dan Tuhan berikan semangat. Tuhan berikan kekuatan, terlebih harapan dalam hidupnya, tetap diingatnya di dalam Tuhan
untuk terus semangat dan bangkit dan bisa pulih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami di dalam sorga, berkati setiap pekerjaan kami semua. Berkati setiap hal yang dilakukan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dan melimpahkan rejeki dalam kehidupan keseharian jemaat-Mu. Dan Tuhan mengetuk pintu hati jemaat-Mu masing-masing untuk terus peduli, memperhatikan orang-orang yang patut untuk ditolong, terlebih di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.